sobat, selamat datang di channel saya, Blackdish25. Untuk kali ini, saya akan review film tentang suatu keluarga yang bertahan hidup dari suatu bencana yang membinasakan umat manusia. Bencana apa yang dimaksud? Langsung simak video kali ini. Film berawal dari 89 hari kejadian apokalips, di mana hampir semua penduduk kota musnah. Tidak meninggalkan jejak di tempat tinggalnya. Diperlihatkan satu keluarga yang berada di minimarket, di mana minimarket tersebut sudah usang. Mereka mengambil barang-barang dari minimarket tersebut demi keberlangsungan hidup mereka yang akan mendatang. Tetapi ada yang aneh. Mengapa mereka tak bicara seperti biasanya? Kemudian mereka pun pergi dari minimarket tersebut dengan sang kakak perempuan yang memberikan adik terkecilnya pesawat mainan, di mana sebelumnya sang ayah melarang membawa mainan itu. Mereka pun berjalan yang sudah dialasi pasir sebelumnya. Pada saat mereka melewati jembatan, tiba-tiba berpindah ke 472 hari kemudian. Mereka menjalani keseharian mereka seperti biasanya. Tidak ada suara hentakan kaki, tidak bicara seperti biasanya, dan semakin menambah keheningan situasi rumah. Sang ayah yang sedang duduk terdiam di puncak menara sambil melihat foto anaknya yang masih bayi. Ibu yang sedang merapihkan kamar dan anak-anaknya yang sedang melapis tembok dengan koran. Waktu berganti malam dan mereka berkumpul untuk makan malam. Sebagai pengganti alas makan mereka, mereka menggunakan selada untuk menggantikan piring agar terhindar ataupun meminimalisir suara yang dihasilkan. Lantai kayu pun mereka lapisi karpet agar mengurangi suara hentakan kaki. Keakraban keluarga pun terlihat. Ayah yang sedang bersenda gurau dengan ibu dan anaknya yang sedang bermain monopoli. Tapi hal yang tak sengaja pun terjadi. Kakak perempuan tidak sengaja menimbulkan suara dengan menyenggol lampu lentera dan hampir membakar karpet. Sang ayah pun sigap dan langsung memadamkan api dengan kain yang ia pegang. Dengan hati-hati, waspada ada sesuatu yang akan datang. Mereka pun terdiam agar menghindari suara. Scene berpindah ke ayah yang sedang memperbaiki alat bantu dengar dan dihampiri oleh ibu yang ternyata sedang mengandung buah hati. Pagi pun menjelang. Ayah yang sedang menaburi jalan dengan pasir dan ibu yang sedang memeriksa kandungannya. Anak perempuan yang tiba-tiba masuk ke rumah dan ingin masuk ke ruangan bawah tanah. Tapi saat menyalakan lampu dan hampir menginjakkan kaki ke bawah, dicegah oleh ayahnya. Mereka pun berselisih paham di luar rumah dengan bahasa isyarat. Ayah yang ingin sang anak menggunakan alat pendengarnya, tapi ia tak mau, dan akhirnya ayah menyuruh agar menyimpan saja barang tersebut. Berpindah ke ibu dan anak laki-laki yang sedang belajar. Seketika ayah sudah bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat, dan anak laki-laki pun ikut serta dalam perjalanannya. Ayah menjelaskan agar jangan terlalu takut dan bersikap tenang pada kondisi apapun. Kakak perempuan pun datang, menghampiri mereka yang akan pergi. Ayah melarang ia ikut untuk bertujuan menjaga ibunya di rumah. Mereka berkelana di atas jalan pasir yang sudah dibuatnya. Kakak perempuan yang kesal melemparkan barang ke kasur. Dia pun mencoba alat bantu dengar yang ayahnya kasih sebelumnya. Sang kakak membuat persiapan untuk pergi ke suatu tempat. Ayah dan anak laki-lakinya tiba di sungai untuk mengambil ikan. Tapi anak laki-lakinya kaget ketika ikan yang ia tangkap menimbulkan suara yang cukup keras, membuat monster datang. Ibu pun mencuci pakaian dengan amat hati-hati dan tenang. Pada saat dia membawa pakaiannya,
Tanpa sengaja, ia membuat paku di tangga berdiri dengan tegak seakan-akan siap untuk menusuk kaki yang akan menginjaknya. Berpindah di bawah air terjun, sang ayah membawa anaknya untuk memberitahu bahwa monster tersebut tidak akan datang jika mereka berada dalam suara alam. Ibu pun mencuci, tapi ia menyadari kalau sang kakak perempuan tidak ada di kamarnya. Benar saja, ia pun berjalan ke suatu tempat dengan perbekalan yang tadi ia siapkan, dan terlihat bahwa ia pergi ke tempat adik terkecilnya yang saat itu diserang oleh monster dan membuka kain yang di dalamnya ternyata berisikan mainan pesawat-pesawatan. Lalu ia menyalakan mainan tersebut, tapi dengan diputusnya kabel suara dari mainan itu. Ayah dan anak laki-lakinya pulang. Saat di perjalanan, ia bertemu seorang kakek yang berdiri mematung atas meninggalnya sang istri karena serangan monster. Merasa sudah tidak memiliki apa-apa lagi, kakek itu pun berteriak dengan keras. Ayah yang langsung membawa anaknya menjauh dan segera berlindung dari serangan monster yang akan datang. Putus asa yang amat mendalam, kakek pun berakhir di tangan monster yang langsung menyerangnya. Malam pun menjelang, ibu mulai merasa sudah saatnya akan melahirkan. Ia pergi ke ruang bawah tanah, tetapi kakinya tertusuk paku yang tadi berdiri. Dia menyalakan lampu untuk memberi kode kepada keluarganya. Alangkah terkejutnya, tiba-tiba monster langsung datang saat mendengar benda yang terjatuh. Ayah yang baru sampai dari perjalanannya langsung sigap ketika lampu yang sudah berganti warna menjadi warna merah menunjukkan ada sesuatu yang aneh dalam rumahnya. Di sisi lain, ibu yang sedang berjuang keras untuk tidak mengeluarkan suara akibat menahan rasa sakitnya melahirkan. Saat mendapatkan suatu momen di mana jam alarm berbunyi, monster itu langsung pergi ke sumber suara itu dan ibu langsung pergi ke atas untuk ke kamar mandi agar bisa bersembunyi dari monster itu. Ayah memberi instruksi kepada anak laki-lakinya agar menyalakan petasan untuk mengalihkan perhatian dari sang monster dari rumahnya. Ibu dengan posisi yang sudah tidak kuat lagi untuk melahirkan, akhirnya ia berbaring di bak mandi. Tapi monster tetap mengikuti gerak-gerik dari dentuman kecil kaki ibu. Petasan pun dinyalakan dengan anak laki-laki itu pergi dari tempatnya. Ayah yang langsung pergi ke rumah untuk segera menyelamatkan ibu. Alangkah bahagianya mereka atas lahirnya bayi yang mereka idamkan. Anak laki-laki yang berjalan sendirian, dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Ayah yang langsung membawa ibu dan anak bayinya ke suatu tempat, yaitu ruang bawah tanah yang mereka miliki. Di mana ruang bawah tanah itu yang sudah dilapisi oleh benda-benda yang mengurangi suara ataupun dentuman kaki. Kakak perempuan yang baru saja datang melihat sumber cahaya dari dalam sawah, yang kita tahu bahwa cahaya itu bersumber dari senter yang dibawa adiknya. Tapi dia tidak tahu bahwa ada sesosok monster di belakangnya. Dia menunjukkan pendengarannya yang amat tajam, dan ternyata pendengaran dari monster tersebut menyebabkan efek ke alat bantu pendengaran miliknya. Tanpa diketahui olehnya, monster itu pergi. Dengan masih trauma akibat tragedi 1 tahun yang lalu, ibu menangis, merasa takut akibat kehilangan anaknya. Sang kakak pun menelusuri ke dalam sawah dan ternyata ada adiknya yang sedang bersembunyi. Setelah keluar dari tempat persembunyiannya, ayah kaget karena tempat sebelumnya rapi telah berantakan karena dirusak monster. Kakak beradik itu bersembunyi di atap puncak gandum. Tanpa disadari, ternyata ada air yang mengalir ke tempat persembunyiannya.
Dengan amat hati-hati, ibu mengambil bayinya dari hadapan sang monster. Kemudian, ia masuk ke dalam air yang jatuh ke tempat persembunyiannya. Ayah yang mencari keberadaan anaknya di tengah gelap dan sunyinya malam, ia tersadar bahwa ada suara di atas puncak bangunan tersebut yang disebabkan jatuhnya adik ke dalam. Sang kakak pun mencari cara agar bisa menyelamatkan adiknya. Akhirnya, dia ikut masuk ke dalam lumbung gandum. Seketika, monster datang. Monster pun muncul secara tiba-tiba dan mereka menutupi tubuh mereka dengan pintu yang jatuh tersebut. Tapi akibat dari pendengaran monster itu sangat tajam, membuat reaksi alat bantu pendengaran dari sang kakak bereaksi lagi. Ayah dan kedua anaknya bertemu, tapi monster itu tetap mengintai mereka. Kedua anaknya disuruh agar bersembunyi dari monster, sedangkan sang ayah secara tiba-tiba ayah diserang dari atas dan anak laki-laki berteriak sehingga monster tersebut mempunyai sasaran lain. Mereka diserang di dalam mobil, tapi ayah belum mati dan berteriak agar mengalihkan perhatian monster itu. Mereka melarikan diri dengan menarik tuas rem mobil dan ayah pun tewas. Belum juga berakhir, mereka tetap dikejar oleh monster sampai masuk ke dalam rumah. Ibu yang mempersiapkan senjatanya untuk berjaga-jaga agar monster itu menyerang, dia langsung menembaknya. Akhirnya kakak perempuan tersadar mengapa monster yang menyerang dirinya tiba-tiba pergi akibat dari reaksi alat bantu pendengarannya berpengaruh dengan pendengaran monster itu. Dengan menempelkan alat bantu dengar ke mikrofon yang ada di sampingnya, monster itu seketika terjatuh. Tapi tidak lama ia bangun dan menyerang. Dengan sigap, ibu pun menembak kepala monster tersebut. Dampak dari suara senjata membawa banyak monster ke arah mereka. Ibu bersiap-siap dengan senjatanya dan juga kakak yang menaiki frekuensi radionya, dan film pun berakhir. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Film yang berjudul A Quiet Place ini mengadaptasi genre horor sci-fi. Sebenarnya bener-bener minim suara ya. Bukan karena audio kalian yang rusak ataupun suara dari audio kalian itu yang kecil, tapi ini hampir 89% itu ya minim suara. Di film ini juga sebenarnya sih nggak ada suara burung ya, karena waktu pas saya nge-record itu ya pagi hari dan banyak burung tetangga itu yang bunyi. Habis itu juga nggak ada backsoundnya ini juga kok. Di IMDb film ini mempunyai rating nilai itu 7,5. Buat kalian nih yang suka genre horor, film alien ataupun monster, sepertinya emang bener-bener harus wajib nonton film ini. Jika kalian punya saran film atau film yang ingin kalian tonton, langsung saja komen di bawah ini. Akhir kalimat, semoga kalian diberikan kesehatan dan diperbanyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.